Halo semuanya, selamat datang di part yang ketiga. Teman-teman pasti penasaran gak sih kita hari ini akan belajar apa? Yuk kita simak videonya. Pada pembahasan hari ini, kita akan belajar terkait dengan penyakit menular seksual atau PMS. Lalu, apa sih itu PMS? Penyakit menular seksual atau yang dikenal dengan sexually transmitted disease adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Seiring dengan berkembangnya zaman, pada tahun 1998, istilah PMS diubah menjadi IMS atau infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang dapat ditularkan dari individu satu kepada individu yang lainnya melalui kontak seksual, baik itu berupa vagina, dubur, maupun mulut. Nah, setelah teman-teman mengetahui penjelasan terkait dengan infeksi menular seksual, selanjutnya teman-teman harus mengetahui jenis-jenisnya. Kira-kira jenis-jenis infeksi menular seksual itu ada apa aja ya? Simak terus videonya ya, teman-teman. Yang pertama adalah HIV/AIDS. Apa sih HIV itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit atau virus tertentu. Lalu, bagaimana sih cara penularan penyakit ini? Nah, berikut ini adalah beberapa cara penyakit ini dapat ditularkan. Yang pertama, berhubungan seksual dengan penderita HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik yang sama dengan penderita HIV. Dan yang ketiga ada transfusi darah. Nah, teman-teman semuanya, perlu kalian ketahui bahwasannya penyakit HIV ini sering diakibatkan atau sering ditularkan karena berhubungan seksual. Jadi, teman-teman harus menghindari yang namanya seks bebas ya. Berikut ini merupakan tanda dan gejala dari HIV. Yang pertama, penderita HIV biasanya mengalami demam yang disertai dengan keringat dingin. Yang kedua, ruam atau gatal-gatal pada kulit. Dan yang ketiga, sakit kepala yang sangat hebat. Yang keempat, adanya pembengkakan di kelenjar getah bening di bagian leher. Yang kelima, tenggorokan terasa sakit dan nyeri, dan yang keenam, kurangnya nafsu makan. Nah, jika teman-teman mengalami tanda dan gejala tersebut, segeralah untuk pergi ke pelayanan kesehatan terdekat, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit. Jenis yang kedua adalah gonore. Gonore atau yang biasa dikenal sebagai kencing nanah merupakan infeksi bakteri yang ditularkan melalui hubungan seksual. Disebut kencing nanah karena gejala paling umum yang dirasakan adalah keluarnya cairan kental seperti nanah berwarna kuning atau kehijauan dari alat kelamin laki-laki saat berkemih. Nah, selain menginfeksi kelamin, bakteri ini juga dapat menginfeksi anus, mata, dan juga tenggorokan. Teman-teman, tahu gak sih, seperti infeksi menular seksual lainnya, gonorea juga dapat ditularkan melalui kontak seksual yang tidak aman loh, seperti contohnya hubungan seksual melalui kelamin, anus, ataupun mulut. Berikut ini merupakan tanda dan gejala dari gonore yang dibedakan terkait dengan jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Untuk tanda dan gejala laki-laki, yang pertama adalah keluarnya cairan kuning kental disertai dengan peradangan hebat di muara saluran kencing. Yang kedua, sering buang air kecil. Dan yang ketiga, nyeri pada alat kelamin, terutama saat buang air kecil dan saat berhubungan seksual. Kemudian, untuk tanda dan gejala perempuan yang pertama adalah terganggunya siklus menstruasi, pembengkakan pada pulpa, dan juga tidak jarang infeksi dapat menyebar ke organ reproduksi, sehingga memberikan gejala rasa nyeri yang menjalar ke bagian perut bawah atau panggul. Untuk jenis infeksi menular yang ketiga ada sipilis. Lalu, apa sih itu sipilis? Sipilis atau yang biasa dikenal sebagai raja singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri bernama Treponema pallidum. Penyakit ini diawali dengan munculnya luka yang tidak menyakitkan dan biasanya timbul di area alat kelamin, anus, ataupun mulut. Nah, teman-teman tahu gak sih, seperti infeksi menular seksual yang lainnya, sipilis juga dapat ditularkan melalui kontak seksual yang tidak aman, baik itu pada saat berhubungan seksual melalui mulut, kelamin, maupun anus. Berbeda dengan infeksi menular seksual lainnya, tanda dan gejala dari sipilis terbagi ke dalam beberapa fase, yaitu fase primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang pertama kita akan membahas fase primer.
Pada fase ini, gejala muncul antara 10 hingga 90 hari setelah penderita terpapar bakteri penyebab sipilis. Awalnya, gejala yang muncul berupa luka kecil di kulit yang tidak terasa sakit. Luka ini timbul di lokasi masuknya bakteri ke dalam tubuh, nah biasanya di sekitar kelamin. Kemudian untuk fase yang kedua, yaitu fase sekunder. Pada fase ini, infeksi bakterinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Hal ini dapat menimbulkan berbagai gejala seperti pembesaran kelenjar getah bening. Pada kulit, gejalanya dapat beragam, seperti timbul ruam-ruam di bagian tubuh, terutama di telapak tangan dan juga kaki. Selain timbul ruam, gejala sipilis tahap sekunder juga bisa disertai gejala lain, seperti demam, lemas, nyeri otot, sakit tenggorokan, pusing, pembengkakan kelenjar getah bening, rambut rontok, serta penurunan berat badan. Dan yang terakhir adalah fase tersier. Infeksi pada tahap ini dapat muncul antara 10 sampai 30 tahun setelah terjadinya infeksi pertama. Nah, sipilis pada tahap tersier ditunjukkan dengan kerusakan organ permanen sehingga bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Pada tahap ini, sipilis bisa berdampak pada mata, otak, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, dan juga sendi-sendi. Akibatnya, penderita bisa terkena komplikasi seperti kebutaan, penyakit jantung, hingga stroke. Jenis IMS yang keempat adalah herpes. Herpes merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual yang ditandai dengan munculnya lenting atau lepuhan berwarna kemerahan pada kulit, mulut, ataupun bibir. Lepuhan tersebut berisi cairan yang terasa panas dan juga gatal. Seperti yang teman-teman lihat di layar, bahwasannya herpes itu memiliki tipe-tipe lagi loh. Yang pertama ada herpes simplex tipe 1 atau juga biasa dikenal dengan herpes oral, merupakan herpes yang memiliki tanda dan gejala yaitu dengan munculnya lentingan atau luka di bagian wajah atau sekitar mulut penderitanya. Kemudian yang kedua adalah herpes simplex tipe 2 atau juga biasa dikenal dengan herpes genital, yaitu herpes yang ditandai dengan munculnya lentingan atau luka di bagian kelamin atau dubur. Dan yang ketiga adalah herpes zoster atau mungkin teman-teman biasa mengenalnya cecar api. Nah, merupakan herpes yang ditandai oleh munculnya lentingan pada tubuh di bagian dada, perut, hingga punggung. Herpes ini biasanya dialami oleh seseorang yang pernah terkena cacar air. Sebutkan tadi bahwasannya gejala herpes awal mulanya seringlah infeksi seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, tidak nafsu makan, dan terasa terbakar ringan atau berat. Setelah kita belajar terkait dengan infeksi menular seksual, jenis-jenisnya, hingga tanda dan gejalanya, sekarang kita memasuki tahap bagaimana sih cara pencegahan agar kita terhindar dari infeksi menular seksual. Yang pertama, hindari seks bebas. Yang kedua, hindari melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi IMS. Yang ketiga, selalu menggunakan alat kontrasepsi atau kondom saat melakukan hubungan seksual. Dan yang keempat, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Yang kelima, tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang keenam, melakukan vaksinasi. Dan yang ketujuh atau hal yang paling penting adalah segera melakukan pemeriksaan bagi kamu yang mengalami gejala tadi.